untuk sore hari ini di Senin awal pekan 27 Juli 2020. Nah, seperti biasa setiap hari Senin ya dari pukul 4 sore hingga 5 sore kita akan kembali bersama dengan Bapak Darwin Eskom MKOM CPS yang merupakan manajemen representatif Paradigm dan juga dosen STM Infraskill Medan yang akan bersama semua smart millennial ya. Oke, dalam program Smart Millennial Change. Tapi untuk sore hari ini karena satu dan lain hal kita mohon maaf banget kita baru mulai dari jam 16 lebih 27 menit saat ini. Nah, small listeners, untuk sore hari ini ya mungkin kalau misalnya Anda berpikiran yang namanya game ya atau permainan ini dijadikan sebagai metode untuk menghilangkan stres atau juga lelah gitu ya setelah melakukan pekerjaan berat atau sekedar mengisi waktu luang saat santai. Namun ternyata sebuah game ini ya sisi lainnya ini bisa loh Anda jadikan konsep untuk menyelesaikan sesuatu hal secara cepat. Nah, kalau misalnya kita ketahui ya, apalagi kalau Anda smart listeners ini para gamer gitu ya, dalam sebuah permainan ini kan ada yang namanya juga tantangan, kemudian juga walaupun tantangan itu ditentukan oleh aturan yang berlaku gitu ya daripada game tersebut, kemudian juga ada interaktivitas dan umpan balik juga pastinya, dan yang sangat diuntungkan adalah bisa menghasilkan sesuatu yang bisa terukur gitu ya, dan juga terkadang ini bisa menimbulkan reaksi emosional. Nah, ini kalau misalnya game ini diterapkan dalam kehidupan kita seperti apa ya? Nah, jadi sore hari ini kita akan bahas hal tersebut bersama Pak Darwin tentunya dengan tema berpikir gamification. Jadi seperti apakah konsep gamification ini dan kenapa bisa diterapkan dalam kehidupan kita para milenial dan juga Anda smart listeners. Anda jangan lewatkan program ini. Anda bisa dengarkan kita di 101,8 FM atau juga bisa melalui streaming di www.radiosmartfm.com network Kota Medan. Dan nantinya Anda yang terlewatkan program ini juga kita bisa simak kembali Anda ya di YouTube channelnya Smart FM di Smart FM Spasi Medan. Dan sore hari ini langsung saja sapa Pak Darwin. Selamat sore, apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Aktivitas lancar Pak? Lancar. Sehat? Sehat selalu. Amin. Oke Pak, seperti tadi sudah dijelaskan ini tentang berpikir gamification ini merupakan tema kita. Nah mungkin di awal Bapak bisa jelaskan lebih dulu apa sebenarnya definisi dari gamification ini Pak? Oke. Dari milenial, jadi semuanya pasti kenal ya, akrab dengan namanya game. Game itu permainan yang membuat kita relax, kemudian atau bisa dibilang melepas stres, membuang waktu. Nah, itu adalah game. Yeah. Jadi ada muncul gamification. Nah ini sebenarnya apa sih? Ini adalah konsep gaming yang membuat kita itu hidup selayaknya berada di dalam game, hidup di dalam dunianya game. Nah di dalam itu mekanismenya ada dua. Yang pertama namanya game thinking, yang kedua namanya game mekanik. Game thinking, bayangkan kalau kita berpikir sesuatu, memikirkan solusi dari hidup, dari inovasi, dari IT ataupun dan lain sebagainya. Memikirkan itu kalau tidak ada sesuatu yang menyenangkan, mau nggak kita berpikir? Pasti nggak mau. Males ya? Kalau nggak terpaksa males mikirnya. Kalau nggak dipaksa. Kalau nggak terpaksa gitu ya. Iya, apalagi dicampur ya. Jadi di sini pasti ada sesuatu yang membuat kita harus berpikir, ada dasarnya, ada motivasinya. Jadi di sini namanya manusia pasti maunya have fun ya. Jadi sinilah itu dengan metode game kita mau untuk berpikir menyelesaikan sesuatu. Kalau dari game mekanik, di sini game mekanik itu ada beberapa poin. Misalnya, bayangkan dalam bermain game dia nggak ada levelnya, sekali main nggak ada tantangannya, udah mulus seperti main bola gitu kan, plok udah selesai, nggak seru, nggak ada tantangannya. Lebih serunya lagi kita akan tahu kalau suatu game ini udah diselesaikan, apa sih yang bisa saya capai, ya kan? Bahkan game bola aja, oke nanti ada level berapa, kemudian kalau nanti di setengah itu akan ada musuhnya gimana, atau mungkin game alien, bagaimana nanti kita menghadapi aliennya, senjata apa yang akan kita gunakan, atau dinosaurus, wah ini lebih apa? Lebih menyenangkan. Tahap ini saya akan bertemu dengan T-Rex, habis itu saya akan bertemu dengan apa lagi. Jadi di sini dalam game aja ada beberapa cerita, kita akan tahu endingnya itu gimana. Nah disinilah keunikan dari game. Dan enaknya ketika diadopsi ke dunia nyata, ke dalam lingkungan, misalnya lingkungan kerja, pendidikan, ataupun kesehatan, itu sangat menyenangkan. Yang pertama, waktu itu terlewati terasa, wah sebentar aja udah jam 5.
ya kan? Gak terasa. Baru kita masuk kantor, aduh mulai capek nih, ngantuk kan. Tapi begitu kita karena bekerja ala gaming, ya, bentar aja udah jam 5, gak terasa. Pengennya, aduh, pengen lebih. Nah disinilah enaknya gamification. Jadi kalau berdasarkan teori itu gamification tujuannya adalah meneliti sifat manusia sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas, menciptakan satu pengalaman unik, dan tekanan yang datang menghampiri itu terasa kecil, mudah untuk kita selesaikan. Jadi semua have fun, benar-benar fun. Itulah dasar gamification. Jadi dari elemen-elemen di dalam gamification itu yang pertama yaitu adanya poin. Jadi kita misalnya level 1, kalau udah siap, udah selesai, dapat poin. Kita bisa lihat aja dari gamenya Pokemon, karena ada Pokemon virtual reality ya, augmented reality. Nah di sini menggabungkan antara dunia online dengan dunia offline. Oke, berarti dunia offline di sini adalah dunia nyata. Jadi kita harus pernah ada beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu tepatnya, atau beberapa tahun lalu. Jadi kita main Pokemon itu harus bawa HP di jalan, kita sampai tunjuk mana Pokemon, nangkap Pokemon di jalan. Itu adalah pengalaman unik. Dan kalau udah berhasil saya tangkap Pokemon, wah, terasa nyaman, bahagia. Ya, itu adalah bagian dari implementasi. Ada kesenangan tersendiri. Jadi kalau di dunia kerja, saya ambil contoh ya, kalau memang berhasil kita menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka saya dapat poin. Poin ini kalau dikumpul-kumpul, nanti impactnya adalah misalnya kenaikan gaji. Wah, ini kan sesuatu yang membahagiakan. Bayangkan kalau kita bekerja, nggak ada istilahnya, oh kalau berhasil dikumpulkan reward akan mendapatkan sesuatu. Kita mana ada semangat kerja? Mungkin awalnya iyalah kita semangat, tetapi pertengahan jalan, kemudian sampai akhir jalan, kayak statis aja, hidup itu seakan nggak berarti. Datar, nah, gak enak. Inilah motivasi dari penerapan gamification. Jadi adanya poin. Dengan poin yang bersangkutan pun akan merasa sadar, oh ini saya belum sampai target nih, saya harus kejar. Itu poin elemennya. Elemen yang kedua adalah namanya text. Text ini adalah visual representasi visual dari suatu pencapaian. Misalnya kita ada akun nih di e-commerce, itu kan biasa ada logonya kan. Misalnya saya ini gold, ini platinum. Itu bedanya itu apa? Kalau saya udah sampai gold, berarti nanti saya bisa mendapatkan diskon lebih ini atau platinum. Begitu juga kalau dalam gamification, jika mampu kita menyelesaikan, itu terkadang ada perusahaan tertentu menetapkan namanya employee of the month. Oke, dia udah mencapai prestasi. Nah itu adalah labeling yang kita tempelkan. Jadi orang yang bersangkutan dia terpicu lagi untuk semangat, untuk mempertahankan. Karena namanya prestasi itu lebih mudah mencapai daripada mempertahankan. Ya kan, itu hal normal sih. Tetapi kalau dengan adanya labeling, kita harusnya muncul suatu kebanggaan. Saya berhasil capai ini, saya harus terus pertahankan. Nah, itu best. Yang ketiga, level 1, level 2, level 3. Ini kalau kita kaitkan kepada manusia, kita hidup itu pasti ada tujuannya dong. Nah, mungkin ada orang berpikir hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ayo, kalau menurut Pak, ini mana? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup kan? Iya. Ya, ini adalah tujuan hidup yang paling sederhana, yang short term. Tetapi kalau long term, tujuan hidup adalah saya ingin menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Saya ingin membantu orang lain yang bisa saya bantu. Itu adalah tujuan hidup kita. Dengan tujuan hidup, dengan adanya goal, baru kita menyusun level-level. Nah, level ini di sini gimana? Berarti tahap pertama, saya harus mulai dulu, terus belajar giat, kemudian saya harus apa? Ketika adanya level yang udah kita berhasil breakdown, berarti gamification itu ya, ini berarti level pertama, ini level kedua, ini level ketiga, level keempat. Jadi terasa hidup itu enak. Ya kan? Mengerjakan segala sesuatu, semuanya sudah terpattern, terpola. Kalau level itu udah kita selesaikan, berarti kita akan memulai lagi memikirkan game baru. Jadi setiap hari kita hidup itu seakan-akan game. Enak itu. Kita bangun, oke. Kita mulai masuk game berikutnya, level pertama. Hari ini belum siap mengerjakan sesuatu, akan lanjut ke besok. Berarti besoknya adalah kita melanjutkan perjuangan kita yang semalam. Misalnya semalam kita baru berhasil menangkap seekor tikus nih. Tikus di dalam game. Nah, tikus ini kita kumpul-kumpul, terakhir mau kita apakan. Nah, itulah analoginya.
Yang ketiga adalah leaderboards. Leaderboards di sini tentunya dari 100 orang kalau kita tanya mau nggak menjadi seorang leader, saya rasa 80% ke atas ya mereka mau menjadi seorang leader. Leaderboard kalau dalam konsep gaming atau kita penerapannya adalah akan dipampang wajah seseorang yang telah mencapai prestasi. Jadi di sini ini adalah leader untuk kali ini pencapaiannya. Orang akan terpicu memotivasi orang lain. Jadi tadi yang pertama level kan dari diri sendiri, ini mulai memotivasi orang lain untuk ikut bersama kita maju bersama. Jadi sama-sama berkompetisi. Hidup adalah game, game itu adalah kompetisi. Tidak mungkin kita mau hidup damai, tenang, itu benar apa adanya. Tetapi kompetisi itu selalu ada. Jadi kalau ada satu ikan kita tuh masukin ke dalam satu akuarium, dia nggak bergerak, dia kan santai, nggak ada ancaman. Dia santai berenang sana sini. Kayak lama hidupnya tuh makin pendek sih, karena dia santai, nggak ada tantangan dalam hidup. Tetapi jika ikan itu kita masukkan ke dalam akuarium plus ikan predator, nah bayangin, dia mau nggak mau harus bergerak kencang supaya nggak termakan. Dia berusaha mempertahankan hidup, kan ada teori Darwin, evolusi hidup ya. Jadi di sini manusia itu cenderung mau bertahan hidup, harus fight kompetisi sehingga dia menjadi lebih kuat. Seorang pimpinan sekalipun dia nggak mungkin semulus itu, dia di belakang itu entah tertusuk berapa pisau sebelumnya. Pisau di sini dalam artian rintangan hidup ya. Nah dari sini karena orang yang terus terasa, itulah tercipta seorang leader. Leaderboard itu adalah merepresentasi bahwasanya gimana seseorang berhasil mencapai. Nah, atau dalam gamenya, oh nanti tampak nih historinya, saya kapan mencapai level 1, saya kapan mencapai level 2, di tanggal berapa lama. Itu kan suatu prestasi, apalagi dalam komunitas game. Ketika kita saing antara game, kamu udah level berapa nih? Saya udah level 10 loh, kamu level 12. Gimana caranya? Nah, ini kan terpicu nih. Saya mau level 10, saya harus mengejar dia yang udah level 12. Itu leaderboard. Berikutnya adalah tantangan. Tantangan adalah suatu pembelajaran. Game dari level 1 tingkat kemudahannya itu mudah, misalnya 10. Di level 2 20, di level 3 30. Semakin sulit, berarti otak kita itu akan terus berputar. Otak kalau kita diamkan, kita turuti, ketika dia capek, ya udah capek sekali istirahat. Saya lagi malas, ya sudahlah, santai, gak usah ngapa-ngapain. Kalau kita terus mengikuti, maka kita itu akan tergiras sendiri oleh diri sendiri. Jadi harusnya kita harus mampu melawan kemalasan, apapun itu, yaitu dengan menciptakan tantangan. Kita stuck dalam kondisi tertentu, kebingungan gimana, gak tahu cara menyelesaikan masalah. Justru itu lebih bagus. Itulah arti dari kehidupan. Kita hidup penuh dengan tantangan. Atau lebih istilah lain, hidup dengan deadline. Nah itu lebih enak sih menurut aku. Tetapi banyak nih dari kebanyakan orang, deadline itu kayak merasa tertekan, depresi, gak masalah. Dikejar waktu. Dikejar waktu, dikejar setan. Justru itu lah yang paling menyenangkan. Menonton film tentunya menyenangkan nih. Tetapi di balik itu, suatu film yang bagus, yang seru, itu semuanya kan penuh perjuangan untuk merealisasikan satu produk. Dan sama manusianya ya, ini adalah pembuatan film, pembuatan permainan di sini. Jadi kita harus berusaha mewujudkan. Memang kalau dalam perjalanan lah dari kaliku, tapi that's fun. Berikutnya adalah reward. Tadi saya tanda tangan, kita masuk ke reward. Kalau orang diberikan penghargaan tanpa adanya perjuangan, itu orang tersebut akan merasa mudah dalam mendapatkan segala sesuatunya, sehingga dia nggak mau lagi untuk berjuang, berusaha lagi. Beda dengan perjuangan, saya berusaha mati-matian untuk mencapai satu prestasi kemudian mendapatkan reward. Itu akan diingat seumur hidup dan akan diceritakan kepada anak cucunya bahwasanya pengalaman hidup itu sebenarnya gini loh. Nah, jadi ada sesuatu yang bisa diceritakan untuk keturunannya dengan sesuatu yang wah gitu kan. Ada life story. Nah, ini kan mantap sih menurut saya. Berikutnya adalah avatar. Avatar adalah kita memandang diri sendiri itu kalau sekedar ini misalnya saya Darwin, ya udah saya hanyalah seorang Darwin. Berarti saya bukanlah seorang avatar. Avatar adalah melihat diri sendiri itu maunya sosok yang gimana nih? Sosok yang kuat, punya strength,
punya kemampuan apa, jadi menilai kekuatan kita sendiri. Dengan berbekal melihat diri sendiri saja itu udah kuat, maka kita pasti mampu untuk menunjukkan bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah. Ya, contoh lain, kalau melihat diri sendiri itu, aduh, saya ini nggak punya kemampuan apa-apa, bukan siapa-siapa, saya nggak terkenal, ya udah, berarti selamanya dia bukan siapa-siapa, tidak terkenal. Tetapi jika dia melihat saya punya visi nih, saya harus capai ini, kemudian dalam perjalanannya tentunya apa yang dia ucapkan tertanam di bawah alam bawah sadar dia akan berusaha belum mengejar, kalau belum sampai dia akan kejar terus, bahkan mau dan punya passion untuk korbankan waktu pribadinya. Nah, itulah adalah avatar, diri sendiri dulu yang menilai, harus punya motivasi. Meaningful story, berarti kita menciptakan cerita. Di dalam dunia kerja memang dunia profesional, ya saya udah jam 8 waktunya masuk kerja, saya mengerjakan rutinitas, habis itu menunggu jam makan siang, istirahat, pulang deh. Itu rutinitas, ya berarti kita setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Coba kita ubah mindset kita. Hari ini mulai jam 8 nih, oke, berarti masuk cerita baru hari ini. Make a new story. Saya masuk kerja, melihat rutinitas, saya berpikir, mengapa saya mengerjakan rutinitas ini setiap hari? Harusnya bisa dong saya lebih maju, udah kemajuan teknologi. Kita pikirkan smart way, gimana caranya? Nah, di sana berarti kita udah menciptakan meaningful story. Kalau memang tidak bisa, berarti kita butuh teamwork. Nah, kalau memang dalam teamwork itu udah terjalin satu istilah team building, berarti ya itu gamification sebenarnya udah bisa terjadi. Tetapi terjadi itu kalau cuma satu poin itu nggak bisa, harus kita kolaborasi dengan level tantangan award leaderboard seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi itu banyak parameter yang semuanya saling bersinergi untuk merealisasikan suatu gamification. Dengan semuanya itu dibalik lebih detail, lebih dalam adalah membangun keterikatan, engagement antara satu sama lain. Jadi engagement dengan penjelasan lebih detail, misalnya ketika saya mulai mendapatkan satu project di perusahaan atau suatu pekerjaan, di sini saya mulai memilih karena menganggap itu sebagai suatu game. Tentunya game itu ada akhirnya, jadi kita tentukan sendiri kapan akan siap, target saya akan siap. Nah, setelahnya saya mulai memikirkan cara-cara smart, atau saya butuh dilakukan dedikasi, kemudian butuh teamwork. Nah, di sini kita mulai combine-kan, kemudian pikirkan sesuatu yang fun. Setiap hari, jadi kalau kita lihat briefing, kenapa dilakukan setiap hari? Itu adalah mengingat story sedikit mengenai sebelumnya gamenya itu udah sampai mana nih. Nah, kali ini kita akan lanjutkan game apa? Itu sebenarnya makna dari briefing. Jangan ambil briefing, aduh mulai lagi briefing, mulailah ada membosankan. Itu aja yang dibahas. Ya benar, kalau kita melihatnya itu sebagai rutinitasnya. Coba kita ubah mindset kita. Oh ini mulai masuk game baru nih. Nah, otomatis semangat kita itu berbeda setiap harinya. Kalau misalnya ada yang berpikiran untuk game yang menyenangkan gitu, itu harusnya apa? Kita sendiri yang bisa membuat pekerjaan itu menyenangkan atau bagaimana? Oke. Ada dua cara. Cara pertama adalah memang dari kolaborasi dari perusahaan, dari kolega ataupun dari pimpinan untuk menciptakan gamification. Ya tentunya salah satunya misalnya dari KPI, itu anggap aja sebagai satu level yang harus saya capai dalam perusahaan. Yang kedua adalah itu kan mindset dari perusahaan, dari pimpinan ataupun dari perusahaan melihat ke bawah. Nah, kalau dari diri sendiri menciptakan gamification adalah dia yang harus memproyeksikan. Proyeksinya gimana? Saya ini penciptanya game apa ya? Misalnya game Pokemon nih, ya udah saya anggap aja ini adalah game, hidup itu adalah game, maka itu nggak terlalu terbebani. Saya ambil analogi lain. Saya udah tamat nih dari SMA, berikutnya saya mulai masuk kuliah. Awal hari pertama saya masuk kuliah, apa yang kita rasakan? Status saya mahasiswa. Masa bangga. Nah, di sini namanya mahasiswa itu berbeda dengan anak SMA yang terikat waktu. Kemudian saya harus duduk di kelas, duduk diam, mau tanya pun nggak berani. Nah, beda dong dengan mahasiswa. Saya punya kreativitas, kemudian diberikan hak untuk bertanya, hak untuk berkreasi, semuanya independence. Mulai masuk semester 2.
Hari pertama masih oke lah, semangat. Semester 3 merasa kayak kuliah dengan sekolah kok kayak sama ya. Semester 4 kemalasan itu semakin kuat. Nah di sini harusnya adalah tetap harus memegang pendirian di awal. Pegang status avatar kita itu adalah sebagai mahasiswa. Maka jalanilah mahasiswa itu sampai selesai. Toh kuliah itu kan hanya berapa semester? 8 semester. Berarti itu adalah 8 level dalam game. Dalam setiap game berarti ada UTS, ada UAS. UTS anggaplah musuh pertama di level pertama. Habis itu setelah UAS itu adalah musuh terakhir di level pertama. Bayangkan saja itu seperti game. Maka dalam menyelesaikan itu sangatlah menyenangkan. Nggak terasa jadi beban. Nggak terasa jadi beban. Nah, oke, bagi mahasiswa yang sambil belajar, sambil kuliah maksudnya, sambil kerja, berarti dalam hidup itu dia menjalani 2 game. Game yang pertama, oke, di kampus. Game yang kedua adalah di dunia kerja. Make it like a game, maka itu semuanya akan menyenangkan. Oke, Pak, sebelum kita lanjut lagi, kita harus break dulu ini ya. Nah, selanjutnya pastikan Anda masih bersama kami dalam program Smart Millennial Change, dan kita masih akan bersama usai jeda hingga pukul 5 sore nanti.